Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Hidup Walau Sudah Mati. Saudara, Allah itu kekal. Artinya Dia ada sebelum dunia dijadikan. Sampai nanti sejarah dunia berakhir, Dia tetap ada, tetap hidup sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya Allah menciptakan manusia sebagai makhluk kekal juga. Karena Dia mau manusia bisa menjadi sekutunya, bisa bersekutu dengan Dia, menjadi rekan sekerjanya, bahkan menjadi anggota keluarganya. Maka ketika menciptakan manusia, Allah memberikan komponen-komponen atau bagian-bagian atau spare part seperti yang ada pada dirinya, yaitu pikiran dan perasaan. Itulah yang dimaksud dengan segambar dengan Dia dalam Kejadian 1 ayat 27. Dengan pikiran dan perasaan yang dimiliki, manusia bisa menciptakan kehendak. Saudara, sebenarnya dengan menciptakan manusia sebagai makhluk kekal, artinya dengan memberi manusia pikiran dan perasaan, Allah memiliki resiko. Apa itu? Yang pertama, Allah tidak bisa menciptakan atau menentukan kehendak dalam diri manusia. Manusia sendirilah yang akan menciptakan kehendaknya sendiri. 2. Manusia bisa menyukakan hati Tuhan, tetapi bisa juga memberontak kepadanya. Itu resiko yang dimiliki oleh Allah. Tetapi sebagai makhluk kekal, manusia juga memiliki resiko yang tinggi, karena Dia sendiri yang akan menentukan nasibnya di bumi ini, bahkan sampai di keabadian nanti. Apa yang ditabur itu jugalah yang akan dituainya. Itulah tatanannya. Memang manusia akhirnya memilih memberontak kepada Allah. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kejadian 3 ayat 6. Itulah kejatuhan manusia. Manusia memberontak kepada Allah. Akibatnya, manusia menjadi berdosa. Akibat dosa, manusia harus mengalami yang namanya kematian atau maut. Roma 6 ayat 23. Semua manusia ditetapkan mati satu kali. Ibrani 9 ayat 27. Tetapi tetap saja manusia menjadi makhluk kekal. Kodrat manusia sebagai makhluk kekal tidak berubah. Ia akan mengalami yang namanya kebinasaan kekal. Jadi hidup manusia tidak berakhir sebatas kubur atau sampai di kubur, tetapi justru sedang dimulai di balik kubur, di mana karena dosa akan mengalami kebinasaan kekal. Tetapi kita patut bersyukur, puji Tuhan, oleh karena korban putra tunggalnya, kebinasaan kekal bisa diubah menjadi hidup yang kekal. Manusia bisa tetap hidup walaupun sudah mati. Pertanyaannya, bagaimana itu bisa terjadi? Yaitu ketika manusia percaya kepada Kristus Yesus.
Yohanes 11 ayat 25 mengatakan, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Saudara, kenapa Tuhan Yesus berani berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup"? Karena dia sudah menjalani. Dia mati pada hari yang ketiga, bangkit dan hidup. Makanya dia berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi, kalau kita mau percaya kepada Yesus, nasib kekal kita akan diubahkan. Dari kebinasaan kekal menjadi hidup yang kekal. Saya ulang, kalau kita mau percaya kepada Yesus, nasib kekal kita akan diubahkan. Dari kebinasaan kekal menjadi hidup yang kekal. Tetapi ingat, namanya percaya itu bukan satu momentum, tetapi satu proses. Yang namanya percaya itu bukan aktivitas nalar atau pikiran, tetapi harus diwujudkan, harus dinyatakan dalam bentuk perbuatan atau tindakan. Lalu, bagaimana kita mewujudkan atau menyatakan percaya kita kepadanya? Yang pertama, kita harus mematikan natur dosa dan kedagingan kita. Dalam 2 Korintus 6 ayat 17-18 dikatakan, "Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa." Kita harus memisahkan diri dari dunia. Jelas tadi dikatakan begitu. Jangan lagi hidup dalam percintaan dunia. Karena barang siapa menjalin persahabatan dengan dunia, sejatinya ia menjadi musuh Allah. Seperti yang dituliskan dalam Yakobus 4 ayat 4. Segala hasrat, ambisi, keinginan, kesenangan duniawi harus kita tanggalkan, harus kita matikan. Jangan lagi memiliki keinginan kecuali untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kalau saudara bekerja, berumah tangga, melakukan ini dan itu, semua itu semata-mata hanya untuk membahagiakan Tuhan. Begitu maksudnya. Janganlah menjamah apa yang najis. Maksudnya kita harus hidup kudus. Hati kita harus bersih, sebersih-bersihnya. Jangan sampai masih menyimpan dendam, kebencian, iri hati, dan sakit hati. Yang kedua, kita harus mengarahkan hidup kita hanya kepada kerajaan surga. Filipi 3 ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Demikian juga dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 2-3 bahwa Tuhan Yesus telah menyediakan tempat bagi kita. Dalam 2 Petrus 3 ayat 13, kerajaan surga itulah langit baru, bumi yang baru, itu yang kita nantikan. Jadi arahkan hidup kita hanya kepada kerajaan surga. Segala sesuatu, apapun, siapapun yang berusaha mengganggu perjalanan kita ke kerajaan surga harus bisa kita singkirkan. Begitu maksudnya, saudara. Tentu itu tidak mudah, karena dunia selalu menawarkan keindahan dan kenikmatannya yang bisa membuat kita berpaling atau gagal fokus. Dan akhirnya
perjalanan kita berbelok, arah kita tidak lagi kepada kerajaan surga. Yang ketiga, saudara, lakukan itu sampai akhir hidup kita dengan setia. Seperti dituliskan di dalam Wahyu 2 ayat 10. Ya, saudara, percayalah ketika itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, ya, maka kita akan hidup walaupun kita kelak secara fisik akan mati. Kita akan beroleh hidup yang kekal bersama Kristus di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati.